Ya, kenapa? Kejujuran. Kejujuran Rasul mengajarkan alaikum bisidqi. Hendak jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Itu jelas, artinya sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, izin Allah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ada dai nasional kita yang hadir di studio Abi Yudi Official. Bersama saya ada Ustadz Oren. Ini benar Ustadz? Iya. Bukan Ini jamaah masjid yang masjid. Yang buat tuh masjid-masjid. Saya jarang bikin konten gitu. Masjid yang liput saja. Yang liput. Dan Ustadz, kalau kita lihat udah banyak dakwahnya di Jakarta saja. Iya, saya pindah ke Jakarta itu 2014 setelah orang tua saya meninggal. Dan saya disuruh pindah ke Jakarta oleh keluarga besar karena bagaimanapun ada usaha orang tua yang harus dilanjutkan di Jakarta. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu kenapa mesti orange saja? Iya. Kayak kesebelasan Belanda ya. Sebenarnya ini branding saja, lakop ya. Iya. Bahasanya itu dulu menghobinya saya oren. Rumah saya oren, mobil saya oren. Iya. Bahkan aksesoris pun oren. Iya. Yang ngasih Sugi ini almarhum Arifin Ilham hadiah. Kain sarung soulmate, tuh baju ini. Iya, masker juga oren. Ini jemaah yang ngasih. Semuanya free, gratis. Nah, ini luar biasa. Ini kalau jadi ustadz kampung tuh gitu dia. Jadi banyak dapat hadiah lah. Jadi mau suka warna oranye. Hobi aja. Tidak ada hubungan dengan kantor pos. Nggak ada ya. Nggak ada hubungan dengan Persija Jackmania, pasukan oranye Belanda. Dan juga saya nggak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Nah, kan orang tuh. Ya, walaupun hampir menikah, cuma nggak jodoh kali hampir. Ya, karena mungkin angka-angkanya kurang mungkin ya. Itu masih SAG kan belum doktor kan. Sekarang alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Ya. Saya di Malaysia dulu terakhir. Saya juga nggak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Nggak ada hubungan. Yang jelas ini hobi. Kata istri saya orang itu romantis. Iya. Gitu. Cara istri sekarang udah berapa istri? Alhamdulillah. Tadi saya sekret ya. Alhamdulillah berkah semua istri saya. Alhamdulillah. Kabarnya udah 3 orang. Ya, alhamdulillah mereka semuanya kita sesuai syariat, undang-undang negara. Ya, poligami sehat itu harus kita jalanin, jangan poligami yang gak sehat. Karena almarhum mengajarkan kepada saya, almarhum Arifin Ilham itu, poligami sehat itu ada 5 syaratnya. Ini harus kita paham. Ilmu ada 5 syaratnya. Hati-hati ya dengan poligami. Syaratnya. Karena oknum yang bikin ulah, yang bikin rusak poligami itu ada 5. Pertama, akidahnya harus mantap. Artinya dia yakin rezeki datang dari Allah, dengan menikah itu dia akan kaya. Yang pertama. Yang kedua, ibadah harus benar. Ya, ibadah harus benar. Kadang-kadang banyak para perempuan mengatakan sunnah-sunnah yang lain aja belum dijalanin, tahajud, duha, istighfar, zikir. Iya, bagaimana mau sunnah ini gitu. Makanya jangan prioritaskan dulu poligami. Ya, sunnah yang lain dilakukan dulu. Kalau bahasa almarhum itu 7 sunnah Nabi. Harian yang diamalkan, kalau itu sudah jalan, poligami pasti jalan insyaallah. Terus yang ketiga itu qawil jism. Fisik harus kuat. Percuma kalau nambah, kalau fisik nggak kuat. Almarhum hobinya kuda, badminton, sama futsal. Ya, kami setiap hari Selasa itu ada kajian di Cahayatian TV, itu kami langsung futsal, badminton, berkuda. Ya, di tempat beliau di Azikro Sentul Bogor. Kadang-kadang make juga punya Pak Prabowo ya. Beliau pernah dapat hadiah kan, kuda itu kan. Namanya kuda beliau itu
kasih nama Polo. Polo ya, Polo harganya 2M harganya tuh. Luar biasa mahal harganya. Ya kita yang kecil aja kan. Artinya memang coilism itu perlu. Ya kasihan istri kita. Yang ketiga, yang keempat itu poligami sehat itu adalah finansial, materi. Nah, materi ini harus lebih, karena bagaimanapun finansial ini penting sekali, apalagi buat perempuan. Kalau kita poligami itu ketika istri pertama kita kasih 10 juta per bulan, ketika kita mau poligami naikkan 15 juta, bukan berkurang jatahnya. Justru bertambah. Yang satu lagi seminggu biasanya berhubungan 3 kali, jadi 5 kali atau 7 kali. Nah, itu poligami sehat. Nah, makanya itu finansial. Yang kelima inilah banyak bermasalah. Yang kelima ini poligami sehat. Izin istri pertama, izin mertua, izin orang tua, izin anak-anak kita. Nah, ini keluarga kita. Nah, ini yang susah. Oknum ustadz dengan oknum pejabat beda tipis. Kayaknya saya belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat. Jadi oknum ustadz dengan oknum pejabat itu beda tipis masalah ini. Allahu Akbar. Tapi tema kita malam ini nggak kiat sukses poligami. Ya. Tapi ini juga bagian daripada episode perjalanan dan perjuangan hidup seorang Ustadz Dr. Antum lebih tahu tentang anak, karena kita dari dulu, dari betul-betul kita susah bersama dulu, sampai hari ini kita jumpa kembali ketika saya dakwah kembali di Kota Pekanbaru atau di Provinsi Riau. Baik, Ustaz. Jadi dari perjalanan kehidupan itu sendiri dan Ustaz melewatinya tentu banyak hikmah saja. Iya. Dari makna sebuah perjuangan hidup itu. Jadi menurut Ustaz, apa sebenarnya perjuangan hidup yang Ustaz lewati itu, lalu apa yang bisa Ustaz ambil dari perjalanan itu? Dan saya dengar bahkan, maaf ini sempat bertukang untuk studi gitu ya, Ustaz, bekerja di negeri jiran. Iya betul. Sampai Ustaz menjadi dai nasional dan akrab dengan almarhum Arifin. Ya. Yang jelas perjalanan hidup itu, kalau bahasa nenek saya di kampung itu, jauh berjalan banyak dicari, lama hidup banyak diraso. Artinya pesan dari orang tua saya itu, kalau merantau itu jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, perbanyak silaturahim, berbicaralah apa adanya, tawadhu, rendah hati, jadi orang jangan angkuh dan sombong di rantau. Dan itu saya amalkan. Jujur saya sampaikan, ketika baru pertama masuk Provinsi Riau Kota Pekanbaru ini tahun 96, Abi Yudi, saya masuk Pekanbaru 96. Itu modal saya 25.000 uang di saku. Tinggal 25.000 di saku dari Jakarta itu. Memang di loket lama itu. Saya turun dijemput kawan-kawan di Pondok Pesantren Darul Hikmah di Panam. Saya masih bujang itu. Ya, bujang lapuk lah ya. Dan berpikir untuk bagaimana merubah nasib. Dan saya berpikirannya mungkin keturunan bakat dari orang tua kali ya, bapak saya. Ketika saya ngajar di pesantren di sini di Pekanbaru, saya berpikir kalau ngajar tok nggak bakal kaya saya. Nggak bakal kaya saya harus berniaga, saya harus berusaha. Apa yang saya lakukan? Saya bergaul dengan kawan-kawan di pasar pagi, termasuk pasar Arengka, pasar Loket juga. Dulu bus kota itu di depan Plaza Sukaramai dulu dia. Bus kota tuh ngetemnya di situ. Dan sempat saya duduk lama di situ, apa yang mesti saya jual. Sampai saya akrab dengan beberapa orang, sampai dia percayakan barangnya ke saya, jual sepatu. Saya modal 8.000, sepatu pantopel itu. Saya jual 10.000, udah untung 2.000. Ngobrol saya teriak-teriak di pasar itu. Awal di pasar pusat, lama laun alhamdulillah saya akhirnya berpindah ke pasar Arengka. Setahun setengah saya berpanas-panas jualan. 3 hari saya jualan, 4 hari saya ngajar, demi untuk mengumpulkan sesuap nasi dan sebokah berlian ya. Dan itu luar biasa. Ketika saya berumah tangga itu, alhamdulillah ya, berkah silaturahim tadi, saya punya kakak angkat di Berumbai, beliau yang membiayai pernikahan kami, mengurus KTP semuanya, tanpa modal kita. Kenapa? Silaturahim tadi. Benar kata Rasulullah itu, man ahabba ayyubsatallahu fi rizki aw yunsalahu fi asadi falyasir rahimahu. Kalau mau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, banyak silaturahim. Jangan silaturahim itu ketika ada maunya aja. Ketika ada keinginan, ada masalah materi, jangan. Karena itu semua dan membuat benci orang. Karena silaturahim itu harus kontinu, istiqomah. Dan itu saya alami sampai hari ini dengan kakak angkat saya di Rumbai, ya udah gadang sama Unimar, orang Mage dan Bukit Tinggi. Saya masih ingat
beliau sangat cinta sayang kepada istri saya. Nah, istri saya mungkin imut-imut waktu itu, cantik banget ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih cantik dia. Ya, dan itu alhamdulillah akhirnya saya mulai modal gaji 80.000 di pesantren Al-Hikmah, sewa rumah. Saya nggak mau tinggal di dalam. Kalau di dalam kan full saya jadinya, saya nggak bisa dagang jualan. Saya tinggal di depan Giant sekarang itu, MTC itu sekarang tuh, saya juga tinggal di situ. Gaji 80, kontrakan 50, listrik 15, sisa uang 15.000. Sebulan kami makan, mertua ikut saya yang perempuan. Sampai mohon maaf, ya ini cerita saya ya, Bi Yudi ya. Sampai kita itu 2 bulan nggak makan nasi, makan Indomie gitu. Dan itu berhutang ke depan yang punya jualan barang harian. Sampai dia sedih melihat kita, Ustadz, ambil aja dulu nanti bayar pas gajian. Jadi sehari itu karena kita minta 3 Indomie mie kari ayam gitu kan. Nah itu yang kita makan kadang-kadang. Ustadz datang, kita ngutang juga ke depan. Tapi alhamdulillah istri mungkin bakat dagang ada ya. Dia bikin mangkuk gitu. Kue-kue kecil itu dimasukkan ke toko kedai-kedai juga. Sampai saya berpikir kalau begini hidup saya nggak akan kaya. Saya harus kaya. Karena orang Islam itu harus kaya. Karena rukun Islam itu ada 5 bukan 3. Ada zakat, ada haji kan. Sampai saya selalu bermusyawarah dengan istri waktu itu. Saya jual cincin pernikahan kami. Ya, cincin itu cincin mahar kami, nikah saya 50.000 waktu itu. Saya beli sepeda ontel, Abi Yudi. Sepeda ontel Umar Bakri itu 45.000 di pasar pusat di Jalan Masjid Taqwa itu. Saya beli, saya cari nanas di Riba Panjang. Jadi pagi saya berdasi ngajar mahfuzot bahasa Arab di pesantren, ganteng gagah dari lima. Siangnya saya pakai baju robek-robek sama pakai peci petani itu sambil bawa sepeda bawa nanas ke pasar Arengka. Iya, di Riba Panjang. Arah mau ke Kampar, arah mau ke Sumatera Barat. Itu saya lakukan terus karena bagaimanapun saat itu istri lagi hamil juga ya. Setelah pernikahan kita alhamdulillah dengan lahirnya anak sampai saya setahun kurang lebih di pasar Arengka, istri kita jual mitasi juga sampai kita dapat kedai di depan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Disitulah Allah bukakan pintu rezeki karena santri kan ribuan. Jadi kita pas di depan gerbang ada Ustadz Ramadan namanya. Dia mungkin nggak ada bakat dagang kali, disuruh saya melanjutkan kedai hariannya, suruh beli etalasenya dan isi-isinya ada sabun 3 Lifebuoy, Lux 3 buah kan, kita beli lewat itu, intinya 1 juta semuanya kita ansur ke beliau. Sampai tiap hari itu kita belanja 3-4 kali ke pasar Arengka, bolak-balik naik angkot karena kita nggak punya modal kan. Ya akhirnya alhamdulillah sampai kita buka besar, sampai kita buka rumah makan, sampai kita buka ponsel waktu itu, sampai juga akhirnya dengan perjuangan hidup kita buka di Plaza Sukaramai pakaian. Nah begitulah sama dengan Nabi Yudi sekarang. Dan selesailah sampai kami masih punya rumah di Pekanbaru di Jalan Tabla Sakti, Jalan Duka. Itulah salah satu aset yang kami jual karena itu sejarahnya panjang dan itu akan kami serahkan kepada anak pertama kami, hadiah. Karena bagaimanapun karena anak inilah wasilahnya rezeki itu lancar, makanya kami kasih nama Rizky Maulana. Dan kabarnya beliau habis Quran. Beliau habis Quran 30 juz. Beliau waktu saya S3 di Malaysia, beasiswa dari Gubernur Riau waktu itu. Saya S3 di Malaysia, beliau tamat SD di Al-Fitiah sini. Saya bawa ke Malaysia. Ada pesantren tahfiz teman orang Malaysia. 2 tahun 8 bulan beliau hafal 30 juz. Selesai 30 juz. Sampai beliau jadi kesayangan pimpinan pesantrennya, ngajar setahun sambil kuliah di Malaysia, dan ternyata Allah takdirkan dapat beasiswa ke Sudan sekarang di Sudan, lagi libur sekarang, alhamdulillah beasiswa sampai S3. Cuman Allah apakah dia lanjut nanti sampai S3 atau kembali ke Malaysia. Katanya dia akan hidup di Malaysia, akan ngajar di situ gitu. Ya, itulah perjuangan kami ya, mungkin karena doa istri. Intinya dalam perjuangan hidup ini, kalau kita kompak dengan pasangan kita, pagi itu udah nggak bertengkar, itu laci itu penuh isinya uang. Tapi kalau udah bertengkar pagi itu, Abi Yudi, sudah manyun, ada kecurigaan, itu laci itu nggak penuh dia. Nah itu, jadi konsep dagang itu begitu, sama istri harus kita bagaimanapun
pagi itu romantis, sebelum kita keluar rumah itu harus romantis. Kalau bahasa saya sering kepada jemaah itu, peluk istri 5 detik saja sebelum keluar rumah. 5 detik aja, mau lama-lama peluk dia, minta doanya, insya Allah berkah semua. Dan saya melakukan itu time quality. Time quality sekali. Dan satu lagi juga, kalau bahasa kawan-kawan saya dokter-dokter Jerman yang ambil S3 di Malaysia, itu memanjangkan umur suami dan istri dan melangsingkan badan istri. Wah, itu dia 5 detik loh. Apalagi 5 menit. Belum pagi kan, nggak jadi kerja kita. Nggak jadi kita kerja. Jadi saya amalkan sedikit sesuatu hal yang ilmu yang saya dapatkan, saya amalkan sampai akhirnya alhamdulillah saya dalam dakwah ini. Padahal saya dagang dulu di Ramayana itu, di pasar pusat. Cuman teman-teman sering silaturahim datang ke rumah. Antum ini mempunyai kelebihan. Narlis, saya belum dipanggil Ustaz Orem nanti itu, nama saya Narlis. Lanjutlah S2, lanjutlah S3, karena bagaimanapun ada kelebihan yang antum miliki yang tidak dimiliki orang lain. Akhirnya saya lanjut, ternyata benar, saya dapat kemudahan beasiswa, semua di beasiswa, ya. Dan akhirnya sampailah saya bisa bergaul dengan para pejabat ya di Riau ini, 3 gubernur yang ditangkap KPK. Itu semuanya yang memberikan saya beasiswa, dan saya akrab dengan mereka semua, termasuk Pak Andi Rahman ya. Pak Andi Rahman, Pak Samsuar juga waktu di SIA ya. Saya sempat juga ikut berjuang di SIA ya. Itu di Safari Dakwah juga saja. Di Safari Dakwah juga, di Safari Dakwah, dan saya sempat di Riau dulu jadi ketua umum salah satu organisasi dakwah. Cuman ketika 2014 orang tua saya meninggal, mendagang di Tanah Abang, dan saya harus kembali ke Jakarta, dan keluarga besar meminta saya menetap kembali di Jakarta. Disitulah saya berjumpa dengan almarhum Arifin Ilham. Awalnya di situ. Berjumpa kembali karena dulu kita kan sama-sama di pesantren di Darun Najah, Jakarta. Masya Allah. Dia abang kelas saya, beliau itu abang kelas saya. Almarhum itu abang kelas saya. Jadi ketika saya kembali ke Jakarta, apa yang mau saya mulai? Karena saya ini kan dai di Pekanbaru dulu. Saya sempat dosen di PCR Politeknik Kaltek Rumbai, di Tabrani University sama kita ya. Saya di Amik juga ngajar, ya kan. Beberapa tempat saya ngajar, termasuk di Akbid Helvetia, ya, saya juga ngajar. Ketika saya kembali ke Jakarta, otomatis saya mulai dari nol. Perjuangan hidup saya mulai dari nol lagi. Saya udah keluarga nih, dan saat itu istri sudah bukan satu kan. Saya dari nol, karena kembali ke Jakarta, saya langsung silaturahim ke Azikro. Karena teman-teman yang dulu bersama saya, termasuk senior saya, mengajak saya ke sana. Orang kita ke Azikro subuh waktu itu, karena ada typing. Itu udah brandingnya udah sampai. Ya udah, semenjak di Riau udah itu sudah saya bawa kan. Akhirnya saya berangkat. Pas waktu saya jumpa dengan almarhum Arifin itu, beliau lagi typing Cahayatian TV 3 episode. Karena hari Senin, Selasa, Rabu kalau tampil di ANTV itu sebelum subuh kan. Nah, saya duduklah bersama teman-teman waktu itu. Beliau menatap saya sambil senyum. Dan beliau tahu, Narlis, ini kayak Narlis gitu. Ketika selesai, kita kan salaman. Selesai tapping bersama kru-kru ANTV, salaman. Pas salaman, Narlis kan? Iya bang, saya bawa saat itu zaujah saya, istri-istri saya bawa. Kaget dia. Ini disangka agak di saya kan. Ini. Oh iya, Allah Akbar, dipeluknya saya, dipanggilnya yang ngatur jadwal. Minggu depan yang ngisi adik kelas saya. Ini beliau yang ngisi. Langsung. Minggu depan. Jadi 11 orang yang melingkari beliau saat itu kaget juga gitu. Gitu. Saya masuklah yang ke-12 kan. Junior lah waktu itu kan. Minggu depan beliau Meldi ya. Saya masih ingat yang ngatur jadwal Meldi namanya. Materinya poligami gitu. Waduh bang, jangan bang, saya bilang jangan poligami. Saya bilang, masa baru masuk TV poligami dibahas, jangan. Oh ya, terus antum deh. Barulah minggu depan saya persiapkan diri saya. Dan ketika saya memberi ceramah 30 menit kurang lebih, saat itu dia merasa puas kali ya. Dan dia terdiam waktu itu, saya masih ingat wajah beliau. Dan itu saya rekam, ya. Sampai dia mengatakan, nggak nyangka antum bisa ceramah, kata dia. Nggak nyangka, kata dia. Aneh tahu siapa antum dulu, kata dia kan. Akhirnya dia peluk saya, kita rutin akhirnya. Karena setiap pagi ada kajian subuh, saya rutin ke sana akhirnya. Dan beberapa agenda beliau itu kalau badal saya yang nantikan.
Nah, itu saya gantikan. Karena salah satunya itu, karena kita sama-sama punya istri yang sama gitu. Kalau yang lain kan beda. Jadi saya itu begitulah cara Allah menaikkan itu kita ya, menaikkan taraf hidup kita, dan ternyata istri-istri itu membawa rezeki. Dan saya mengalami itu sekali, udah menikmati. Yang jelas intinya kompak, jangan bohong, karena bagaimanapun dalam rumah tangga kejujuran itu pahit buahnya manis. Itu saya pegang terus. Karena istri pertama saya ngomong jawab begitu, kejujuran itu pahit buahnya manis. Apapun yang ada di handphone saya hari ini, itu istri tahu. Dan saya tidak akan pernah delete, walaupun itu dari wanita, laki-laki, siapa saja, dia tahu. Walaupun isinya mungkin akan menjurus ke suatu hal yang negatif, istri saya tahu. Dan itulah yang membuat dia semakin cinta kepada kita, dan rezeki kita Allah mudahkan. Nah, inilah yang susah hari ini kita melihat para suami, ya kadang-kadang belum sampai rumah di simpang udah berhenti dia delete dulu handphone WA semua kan. Nah, ini yang menyebabkan, mohon maaf, kadang-kadang rezeki kita tidak lancar, nggak berkah gitu. Makanya perjalanan hidup kita itu hutang di mana-mana, kredit nggak selesai. Hendaklah kalian jujur. Karena kejujuran itu dekat dengan kebaikan. Kalau sudah baik, Allah dekat dengan kita. Manusia dekat dengan kita. Artinya apa? Manusia bantu kita. Kan begitu. Dan surga pun dekat dengan kita. Wa iyyakum bil kadhib. Jauhi dusta, jauhi bohong, apalagi kepada keluarga. Kalau kita sekali berbohong kepada istri, berbohong sekali saja kepada istri, mohon maaf, istri mungkin bisa memaafkan, tapi susah untuk melupakan. Susah untuk melupakan. Bisa memaafkan, tapi susah melupakan. Istri itu begitu. Kalau kita suruh tulis istri itu, berapa banyak kesalahan kita, beb, umpamanya kita manggil beb atau sayang, yang gitu ya, tulis kesalahan abang selama kita berumah tangga. Berapa lama kita berumah tangga? 23 tahun, umpama. Bisa nggak kamu tulis kesalahan abang akan marah. Saya yakin kesalahan kita 400-500. Hal yang terkecil pun ditulis sama dia. Kenapa? Dia nggak bisa melupakan itu. Makanya jangan gores hatinya. Makanya kalau bahasa para nasyidin itu, mereka itu bagikan kaca. Wanita itu bagikan kaca. Kan gitu kan? Ya, jangan sampai kita keras, kalau keras bisa pecah. Nah, bagaimana kita mengajak mereka itu dari tulang rusuk kita, karena rezeki kita itu dari istri kita. Makanya saya lihat rata-rata yang hidup dalam perjuangan, baik di Jakarta saya lihat maupun di daerah, jamaah-jamaah saya yang di Korea, yang di Singapura, Taiwan, saya rutin sebelum corona ya, karena tiga kali saya berangkat tiga kali setahun, jatah ke Hongkong, ke Korea, ke Taiwan, Singapura, Malaysia setahun. Nah, karena corona semuanya batal, cancel, itu melalui almarhum Arif Inilah. Beliau yang ngasih channel saya, dan itu keberkahan dalam dakwah. Dan itu saya mengalaminya, Allahu Akbar. Dan itu masalah mereka semuanya adalah kejujuran. Pasangan suami istri akhirnya berantem, uang banyak, materi banyak, tapi batin tersiksa, batin nggak bahagia, ya. Bahkan kebohongan demi kebohongan. Mohon maaf saya sampaikan, saya tadi di awal sudah menyampaikan, oknum pejabat sama oknum ustadz beda tipis. Masalah perempuan, kalau ingin berkah hidup kita, ya happy ending kalau bahasa orang sinetronnya, bukan bad ending. Jujur dan apa adanya, ya, karena bagaimanapun beliau itu adalah bidadari kita, ratu kita, ya, istri itu ratu kita, pramugari kita yang harus kita manja, bukan budak, bukan pembantu. Nah, cuman kita salah. Makanya beruntunglah para istri. Mohon maaf ya, bukan berarti saya menceritakan diri saya, usikum manusia taqwa, saya menasihati diri saya selalu belajar. Kenapa? Seorang istri itu akan bahagia kalau mendapatkan suami yang menjadikan dia ratu dan bidadari, dan dia akan merasa sedih ketika dijadikan babu, apalagi pembantu dalam rumah tangga. Nah, makanya kalau wahai para suami, kalau ingin dilancarkan rezekinya, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Itu sahih hadisnya loh. Sebaik-baik kalian, wahai para lelaki, para suami, yang paling baik kepada keluarganya. Jangan bohongi, jangan dustai. Kalau perlu, kalau pulang ke rumah itu, suruh dia bermanja-manja, mandi, santai. Kita yang menggantikan pekerjaannya. Saya capek pun dalam perjalanan dakwah ini. Ini sekarang 1,5 bulan saya nggak pulang. 1,5 bulan saya nggak pulang. Ya, Ramadan ini. Tapi ketika pulang itu kita berjuang, kita tahu dia letih, kita berebut. Dan jujur saya sampaikan, ini kebahagiaan bagi saya. Selama saya berumah tangga sampai hari ini, dalam perjuangan hidup ini, setiap saya mau tidur, itu istri itu sudah menyiapkan semuanya. Air panas saya. Sampai saya tidur itu minyak but-but itu, Ustaz.
Saya nggak minta, tapi pasti diurut saya, dipijit saya. Sampai ngorok saya baru berhenti. Baru istri semua mengerjakan yang lain. Dan itu rutin istiqomah beliau lakukan. Dan itu yang membuat saya cinta. Kalau seandainya saya mengabaikannya, saya khianat. Saya adalah lelaki bejat, lelaki bajingan. Kenapa? Susah mendapatkan pasangan seperti itu. Dan saya balas pun dengan lebih yang dahsyat lagi. Dan akhirnya apa? Semakin seakan-akan kita itu, ya kalau mungkin mawaddah itu tetap masih ada. Rahmah itu muncul gitu. Itu udah mulai berbicara rahmah gitu. Kita tidak melihat lagi fisik, kita tidak melihat lagi wajah. Yang kita lihat saat itu apa? Ketika memahami rumah tangga ini, dalam perjuangan hidup ini, ya kalau ingin dilancarkan rezekinya, dimudahkan semuanya, sayangin bini, sayangin keluarga, jangan sia-siakan mereka gitu. Ya, saya belajar dari alam. Dan mohon maaf sampai almarhum Arifin Ilham tuh bilang sama saya, antum ini setahun udah melejit aja gitu. Antum udah full jadwal antum, kalah yang lain gitu. Mohon maaf nih, astagfirullahaladzim. Saya setahun di Jakarta, itu sampai sehari itu 3-4 saya keliling kejar-kejaran. Branding mungkin branding orange satu, yang satu lagi keberkahan dalam rumah tangga. Doa istri tadi. Doa istri dan tidak bohong sama bini gitu. Kalau ingin rezeki ini dimudahkan gitu. Ya. Allahu Akbar. Dan Ustaz memang fokus dakwah saja. Fokus saya dakwah sekarang. Saya dakwah. Dagang Ustaz yang kalau dagang ada abang yang melanjutkan menjalankan. Bapak punya toko Cardova namanya. Kemeja, kaos sama celana jeans gitu abang ya. Sekarang abang-abang saya sudah ada buka sendiri. Walaupun ada tetap ini branding bokap bapak tetap jalan Cardova. Abang saya satu buka, kayak saya juga toko Asadullah kan di Blok M. Itu ada buka Maisha, di saya pakai jubah gamis perempuan. Ya artinya apa? Saya fokus di dakwah, tapi saya memantau mereka. Saya bilang sama keluarga besar, tetap setiap bulan ngumpul ada kajian. Kita undang teman-teman, kita undang soulman, kita undang ustaz-ustaz yang di TV. Duduk kita dengarkan, jangan sampai kita pecah karena harta. Jangan sampai kita ini anak almarhum Haji Nazar Bintang Cardova pecah karena materi. Ini mohon maaf ya. Biasanya orang Sumatera, ya sama mungkin semua ya, apalagi orang Minang, masalah harta ini kadang-kadang adik kakak bisa hancur, bisa pecah gitu, nggak berkesapaan, nggak putus hubungan gitu, apalagi masalah warisan. Ya kan kalau dalam bahasa orang Minang itu apa, harto pusako. Kadang-kadang pecah dia. Nah ini yang saya ajarkan kepada abang dan adik-adik, jangan sampai karena materi anak cucu kita nanti tidak saling kenal mengenal. Tetap rutinkan pengajian bulanan, tetap kita ada. Bagaimanapun guru-gurunya kita ambil guru yang betul-betul guru-guru yang bisa menyentuh hati kita bersama. Alhamdulillah sampai hari ini ketika hidup kita gersang, maka di situ ada majelis ilmu yang tetap kita datangi. Sekarang Ustaz masih sering hadir ke zikrullah? Ke zikrullah masih. Saya ada kajian di situ, kajian subuh. Ustaz saya ada jatah. Iya, saya ada kajian sampai sekarang walaupun almarhum sudah meninggal dunia. Saya ada kajian subuh saya dapat. Saya fokus di kajian akhlak. Akhlak saya. Akhlak dan muhasabah. Dan kita sangat kehilangan sekali tadi. Sangat kehilangan karena figur ini luar biasa. Beliau ini merangkul. Saya masih ingat pesan beliau, Ustaz Oren, antum akan besar. Antumnya akan besar. Cuman banyak orang yang akan iri sama antum. Gitu ya. Ustaz-ustaz yang akan nggak suka sama antum banyak. Karena antum Pak junior tapi sudah mulai gitu. Tapi sebenarnya menurut saya bukan iri kali Ustaz ya. Mau mencontoh mungkin lebih baik. Karena kalau bahasa beliau yang jelas ingin menjatuhkan antum lah, intinya begitu. Nah, cuman pesan beliau, antum jangan balas. Caranya antum kalau orang itu menjatuhkan antum datangin, antum cium tangannya, antum tetap memuliakannya dan pergi. Nggak usah terlampau banyak karena beberapa ya namanya kita manusia ya. Manusia kata beliau ya. Beliau bilang ke saya itu hati-hati, antum hati-hati. Antum akan begini-begini, cuma pesan satu lagi yang bikin saya tergugah dari almarhum ini, apa pesan beliau saat itu, antum nggak perlu masuk TV sering-sering karena antum jadi target nanti. Antum harus mencantik. Makanya saya mohon maaf, bukan saya nggak mau masuk TV lagi kayak dulu gitu, karena dulu tuh 10 hari dapat saya kan. Tapi kalau ini nanti masuk ke nggak jadi masalah, nggak jadi masalah ya, jelas ini pengalaman. Dari Ustaz Oren tuh kita punya asatis di Riau Pekanbaru ini, banyak yang contoh Ustaz. Ada Ustaz Ungu, Ustaz Ungu ya, Ustaz Redwan, Ustaz Merah, iya, di Kalimantan ada Ustaz Pink, Ustaz Pink. Jadi sorban dulu semua pink. Ya, udah pernah jumpa dengan guru Abdul Somad juga, beliau juga yang salam ke saya.
Waktu saya ke Kalimantan juga Ustaz Ping. Ya. Lebih cerah lagi. Nah, dalam perjalanan dakwah di Jakarta juga tentu ada turun naik dan macam-macam. Ya. Masuk pandemi saat ya. Pandemi ini malah membawa berkah bagi saya. Bagi saya membawa berkah. Bukannya malah berkurang jadwal saya. Justru bertambah. Justru bertambah di daerah. Mungkin di Jakartanya mungkin banyak cancel, banyak batal jadwal. Malah orang daerah banyak mengambil saya jadinya. Seperti ini sekarang Ramadan, saya full di Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Full jadwal saya. Bahkan untuk tahun depan, saya sudah di booking oleh bos pengusaha owner batubara Sawalunto. Ustaz, tahun depan kami booking usaha full Ramadan di Sawalunto, puncaknya Idul Fitri. Semuanya kita yang Ustaz. Karena walau apakah dia tersentuh mendengar ceramah saya atau apa, waktu itu Pak Haji ini beliau luar biasa, tawaduk beliau, Pak Haji Idris nama beliau, orang kaya beliau di Sawalunto, ya bupati sama wakil bupati juga sowannya ke beliau orang kaya, ya gunung bukit itu beliau punya batu bara kan. Dan saya nggak tahu awalnya Sawalunto itu ada batu bara, yang saya tahu batu bara itu di Kalimantan, dan ternyata beliau jumpa 2 kali sama saya di masjid, beliau menangis sampai beliau kata, saya nggak pernah meneteskan air mata, kata dia waktu itu kan. Ustaz, saya minta jadwal lagi, Ustaz. Saya minta jadwal ada 4 jadwal lagi ke Ustaz nanti. Bisa Ustaz? Silakan hubungin kawan saya sebelah kan. Nanti beliau yang atur jadwal biar nggak bentrok. Saya datang lagi, dan itu saya mungkin karena menyampaikan materi berbeda-beda kali ya dengan bahasa saya, sampai saya dibawa ke tambang batu baranya, diperlihatkan semua kekayaannya. Tapi beliau tawadhu, rendah hati. Ini yang saya belajar dari beliau. Beliau tidak memperlihatkan beliau itu adalah orang kaya gitu. Orang yang memiliki Sawalunto gitu. Akhlak mulia. Akhlaknya mulia. Kalau bahasa bijaknya begini, Allah itu mencintai orang rendah hati. Allah lebih mencintai orang kaya rendah hati. Ini baru jumpa saya. Oh gitu. Allah benci orang sombong. Apalagi miskin sombong. Dan Allah lebih benci orang miskin sombong pula lagi. Ini banyak sekarang. Udah susah bergaya, banyak cerita ada lagi ya. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Karena saya belajar dari beliau. Saya belajar dari beliau luar biasa. Jadi begitu Ustaz. Artinya pandemi ini kalau bahasa saya itu membawa berkah. Sama dengan Al-Habsyi. Kalau Al-Habsyi juga membawa berkah. Karena beberapa komunitas mengundang kita. Ketika kenal dengan kita, Ustaz, orang ini kayaknya unik juga gitu. Sampai wali kota Parepare terinspirasi hobi warna oranye. Jadi istri beliau itu kita undang Ustaz oranye karena suami cinta oranye, sampai pasarnya itu di Parepare, kampungnya Ayanda Beja Bibi, itu pasarnya itu warnanya oranye semua. Saya pas diundang tabligh akbar, ya Allahu Akbar, ternyata wali kota juga ngefans gitu kan. Jadi artinya memang branding itu perlu memudahkan kita, walaupun nggak nyunah ya, kan nggak nyunah ini. Orang nggak nyunah kan, ya sunnah itu hijau putih. Tapi ini branding, jangan bilang pula saya ustadz bid'ah ya, jangan sampai begitulah. Ya sedih saya nanti. Kalau spesialisnya akhlak apa-apa? Akhlak dan muhasabah. Saya lebih banyak akhlak, muhasabah, dan di situ ada kisah, ada cerita. Cerita tentang kehidupan. Disitulah yang mungkin membuat jamaah beberapa pengurus masjid mengulang saya untuk diundang ceramah. Dan bahkan di Jakarta itu, ketika setahun saya bersama almarhum Arifin Ilham, Allahu Akbar, saya gedung-gedung BUMN itu ngisi semua. Dan itu saya kaget. Saya disandingkan dengan, mohon maaf ya, saya disandingkan dengan Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Saya disandingkan dengan Subgi Al-Bukhari. Padahal saya orang baru di Jakarta. Saya disandingkan dengan Agim. Ya, jadi penceramah itu 7 orang gitu. Ada muncul saya gitu. Ternyata saya selidiki almarhum Arifin Ilham. Adik saya itu menyentuh tuh. Yang kalau yang lucu-lucu ketawa udah banyak kan. Kalau yang lucu-lucu ketawa udah banyak. Tapi kalau untuk nangis-nangis itu adik saya. Apalagi pesan beliau? Pesan beliau itu aja, balas keburukan dengan kebaikan. Itu masih ingat saya, termasuk almarhum Syekh Ali Jaber ya. Balas keburukan dengan kebaikan. Antum akan besar. Intinya antum tetap, kalau bahasanya begini, kayak orang bego aja lah. Yang penting jadwal penuh. Antum kayak orang bego aja kemanapun pergi. Karena wajah antum juga nggak wajah Ustadz Oren. Wajah antum nih kalau orang pertama kali belum antum tampil, orang nggak bakalan salaman sama antum. Karena ada jenggot. Iya, karena jenggot. Bahkan saya pernah bawa staf saya, udah 13 staf saya di Jakarta itu ikut. Ada yang satu mirip Habib gitu. Jadi yang dicium tangan itu staf saya, bukan saya. Ini kisah nyata saya. Sampai saya diundang oleh orang kaya punya golop, yang di Senayan golop tuh, yang punya Yusuf Kala juga ada.
Yang disalamin staf saya. Saya diam aja kan, waktu itu puasa juga, bukber, iftar jama'i. Saya diam aja. Terus ketika dipanggil penceramah kita, ustadz kita adalah Ustadz Oren. Saya maju, kaget semuanya. Itu staf beliau itu. Karena staf saya kan suka pakai sorban juga kan. Kayak Habib dia kan. Saya senyum. Pas turun dari mimbar barulah mereka rame-rame gitu. Termasuk di Medan. Saya juga ngalamin di Medan. Kalau di Medan lainnya ceramah di hotel, saya pakai sandal jepit. Jadi memang di Indonesia ini saya lihat jamaah ini penampilan itu diperlukan. Iya. Penampilan itu diperlukan, perform tuh. Iya. Pandangan pertama. Pandangan pertama itu. Dan saya nggak dapat itu, Yudi. Iya. Saya orangnya mungkin cuek kali ya, santai, saya diam aja. Tapi begitu saya sudah di atas panggung, turun, alhamdulillah. Akhirnya banyak yang akrab, minta foto dan juga minta nomor handphone ya. Kadang-kadang habis itu, maafkan kami Ustaz, maafkan kami sangka bukan Ustaz tadi ya gitu. Kayak tadi siang saya dengar ceramah Ustaz. Oh gitu. Tentang Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni, iya. Saya hampir memang meneteskan air mata ya. Oh gitu ya. Memang pas lah di dan semalam saya wakil Bupati Kuansing terpilih, Bang Haji Dr. Andes Haji Suwardiman Ambia KMM. Beliau, saya bawa materi-materi tentang kisah kayak gitu. Beliau juga menangis kemarin itu. Mudah tersentuh. Iya, termasuk istri beliau. Ustadz, kapan lagi jumpa Ustadz? Padahal kita udah jalan 6 hari sama beliau kan, safari Ramadan. Artinya untuk beliau berjumpa dengan konstituen yang memilih beliau mengucapkan terima kasih kan. Alhamdulillah, termasuk kemarin saya ke Solo jumpa dengan wali kota terpilih. Terus saya ke pesisir selatan, kampungnya itu saya adik kelas saya Rudi Ariansyah. Dibawa saya ke Pulau Mandeh. Terus saya di Masjid Terapung isi. Ya, pada subuh, pada Isya, pada subuhnya di Masjid Aisyah semua dikumpulin oleh dia kan. Terus saya diundang ke Tanah Datar. Bupatinya muda-muda Eka Marici. Tuh, saya dibawa juga begitu. Termasuk Pak Idris ya, yang owner batubara. Ya, terus terakhir saya dibawa ke Bupati mana ya kemarin tuh ya. Oh ya, pokoknya keliling Sumbar alhamdulillah. Jadi jumpa dengan orang-orang hebat ya secara jabatan materi, tapi ketika berjumpa dengan saya dapat ilmu banyak juga dari mereka gitu. Jadi jadwal yang padat itu dengan usia yang terus bertambah dan istri bertambah juga. Oh iya, tapi justru tambah sehat Ustaz ya. Iya, itu tadi makanya saya bilang kejujuran tadi satu lagi apa adanya. Kita berpikiran positif. Kalau bahasanya beginilah, jangan dengarkan yang nggak perlu didengar. Kadang maaf ya, gitu. Kayak Agim aja, orang kan melihatnya dari luar tuh, padahal boleh jadi di dalam kan harmonis gitu. Sama kayak seorang ustadz Oren, ya gitu. Orang lihat di luar gimana, padahal harmonis di dalamnya. Iya. Nah ini juga berpengaruh dasar tentang hal keharmonisan di rumah tangga Ustadz. Ketika istri juga mendengar, Ustadz mendengar di dalam, ada pengaruhnya nggak dari omongan orang di luar itu? Kami mungkin sudah berpositif thinking ya. Jadi bagaimanapun kita hidup ini ada yang suka, ada yang benci. Itu sudah sunatullah. Jadi artinya jangan meyakini bahwasanya orang akan suka semua sama kita. Pasti ada yang nggak suka. Bagaimana caranya kita tetap mempertahankan adab kita, akhlak kita, bukan pencitraan ya. Ya kadang-kadang ada orang pencitraan kan, rumah tangganya begini ini. Enggak juga. Kita kan berikhtiar berusaha. Masalah bumbu-bumbu itu pasti ada. Cuman kembali kepada kita kan, suami istri gitu. Itu. Dan ini maaf kembali ke persoalan manajemen rumah tangga ya. Dan ini harus belajar. Sebenarnya ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah ini, tentu kita dengan penilaian 5 tadi yang saya rasa itu sangat aplikatif sekali dan luar biasa. Nah pilihan Ustadz kemudian menambah istri lagi itu apakah memang keinginan istri sendiri atau Ustadz terus kalau memang Ustadz tentu ada masalah baru kan dalam perjalanan hidup Ustadz. Betul. Ini yang susah saya menjawabnya karena jujur saja saya mengalir aja Yudi. Saya jujur aja tidak pernah, walaupun banyak orang mengatakan setiap lelaki suami itu pasti pengen poligami ya. Tapi saya memahami diri saya.
Bahkan istri saya juga pernah mengatakan, Bang, saya suka abang bukan karena wajah. Karena istri saya itu, mohon maaf ya, imut nih dulu ya, imut dulu, masih gadis. Banyak yang ngelamar dia, dokter ngelamar dia, tentara, ada polisi, ada orang kampung dia, orang Tanah Abang juga ngelamar dia. Cuman dia pilih saya. Dan ternyata dia sempat mengatakan begini, Abang, saya suka abang bukan karena wajah. Jujur aja, kalau wajah bang, ini saya buka di sini. Kalau wajah abang 4,2. Saya masih ingat kata-kata itu sampai hari ini. 4,2 itu merah loh. Itu merah loh. Tapi bang, aura abang 9,8. Dan aura 9,8 itu yang nggak dimiliki orang lain. Masya Allah. Dan saya satu bertanya, aura itu apa? Baru saya belajar ketika berjalan rumah tangga itu, ternyata aura itu kejujuran. Aura itu romantis. Aura itu tidak dibuat-buat. Artinya apa adanya. Suka membantu istri. Ya, artinya memang kita bagaimana istri itu betul-betul kita jadikan partner kita gitu. Bukan pembantu tadi. Bukan pembantu kita. Dan dia mengatakan jarang laki-laki kayak gini gitu. Walaupun kita jumpa ya nggak tahu besok-besoknya kata beliau kan. Nah, kalau yang lain wajah 9,8 aura nggak jelas. Jadi begitu Ustaz ketika saya, karena dulu tuh saya orangnya, mohon maaf, saya sambil minum Ustaz, tegang ini ya. saya nggak pernah berpikiran untuk poligami. Saya nggak pernah berpikiran untuk poligami. Yang hebatnya itu apa? Saya ngajar di Politeknik Kaltek Rumbai PCR. Ada dosen, nggak saya sebutkan namanya, perempuan. Dia suka ngajak saya makan. Ujung-ujungnya, Ustadz, laki-laki yang lain itu ceritanya tinggi-tinggi mulu. Kalau Ustadz nggak ceritain tentang kesusahan Ustadz, ini yang bikin hati saya itu kayaknya gimana gitu, kata dia kan. Langsung saya cerita sama istri. Terus ada anak Abid, masih ingat saya, di Tabrani. Dia suka sama saya, ya kan? Sampai sering ke rumah dia, akrab sama istri. Sampai dia tuh bawa sate, bawa makanan lah gitu kan. Ujung-ujungnya istri bilang dia suka sama abang. Cuman saya nggak siap waktu itu. Sampai istri saya tuh berpikirannya selalu positif, ridho terus. Dalam arti begini, 1001 lah dapat bini kayak gini. 1001. Kenapa? Dia selalu berbaik sangka ke saya dan juga ke perempuan-perempuan yang suka sama saya. Artinya begini, daripada dia suami saya begini-begini, sampai mohon maaf ya, 12 perempuan yang diajukan ke saya oleh Umi Rizki ini, istri saya, 12 orang. Saya tolak, bukan saya tolak, saya belum siap kata saya. Jangan dulu sayang, kamu ini sempurna. 4,2 tadi. 4,2 aja saya. 4,2. Bahkan santri saya dulu pernah juga sampai ngomong ke saya, Ustadz saya suka sama Ustadz, senang sama Ustadz. Ustadz apa adanya, lugu gitu, lucu-lucu goblok kali ya. Dan saya orangnya minder, Ustadz. Minder kalau masalah ini minder gitu kan. Pas saya kuliah S3 di Malaysia, di situ percaya diri saya muncul. Sempat ada orang Malaysia di Kementerian Agama. Saya sempat S3 sambil ngajar dosen di Malaysia, di ABIM. Saya saat itu di sekolahnya Anwar Ibrahim. Saya ngajar di College Darul Hikmah namanya. Jadi mahasiswi saya itu ada satu. Ternyata beliau ini kaki tangan kerajaan. Orang kerajaan, orang pemerintahan. Bawa anak kecil laki-laki. Saya sangka dia ada laki gitu. Ada suaminya. Dia sering ngasih saya jadwal di Malaysia. Sampai saya ke Singapura, ke Brunei melalui wasilah beliau. Dakwah sampai ke Langkawi, keliling saya. Miri. Silaturahim tadi, Abi Yudi. Saya nggak menyangka gitu ya. Saya dipermudah dakwah oleh Allah gitu. Sampai belum mengungkapkan gini, Ustaz, mak bapak pengen jumpa sama Ustaz. Nak jumpa dengan Ustaz. Saya tuh tak pernah nangis dengan ceramah Ustaz. Bila ceramah, air mata saya bercucuran Ustaz. Dia ngomong gitu. Saya biasa aja kan perasaan saya. Terus saya ke rumah dia, ternyata single parent. Beliau janda, umur 29 waktu itu kan. Kaget saya, sampai diungkapkan, saya nak dengan Ustaz, saya suka dengan Ustaz. Mak bapak saya juga suka sama Ustaz. Anak saya suka, 3 anaknya, 2 perempuan, 1 laki. Sampai sekarang kita masih silaturahim, masih berhubung. Mungkin dia bisa nonton juga. Kalau nanti kita share. Tak jadi masalah. Kami keluarga besar, anak saya dengan anak dia akrab. Sampai sudah menjadi anak angkat. Cuman karena Allah takdir tadi ya. Ya karena nggak berjodoh tadi ya. Sampai saya khutbah di Kelantan, di kampung beliau. Sampai keluarga besarnya udah sayang sama saya. Istri saya bawa, istri saya. Sampai saya sakit di Malaysia, berdua mereka merawat saya gitu. Padahal beliau belum nikah sama saya, cuma beliau punya kendaraan
punya kereta kan. Saat itu warnanya oranye. Oranye juga. Gen 2. Iya. Mobil Gen 2. Pro 2. Iya. Malaysia. Allahu Akbar, singkat cerita, karena nggak jadi sama beliau, ada teman saya sama-sama S3. Nggak jadi antum sama yang orang Malaysia, Ustaz. Enggak, saya kenapa? Saya punya keponakan. Keponakan saya gadis. Imut-imut. Mau nggak antum, Ustaz? Dia kayaknya ngefan berat sama Ustaz, katanya. Ih, kok gadis ngefan? Saya udah punya istri, punya anak. Serius. Dia bilang sama saya. Ditengokkan fotonya. Dia sering ngintip Ustaz di Facebook, gitu loh maksudnya. Kaget saya. Saya cerita sama istri. Tahukah Abi Yudi apa yang kami lakukan? Kami pulang ke Indonesia hanya silaturahim, pengen jumpa dia dan keluarga besarnya. Itulah jodoh kali. Itulah jodoh. Pas kami datang, istri yang melamarkan. Istri yang ngomong, bukan saya. Istri yang ngomong. Dari Malaysia loh. Dari Malaysia 2012. Apa kata istri? Ketika jumpa dengan paman-paman keluarga besar perempuan ini, saya, istri Ustadz Oren, beliau lagi kuliah di Malaysia S3. Saya sebagai penjamu lidah beliau, rencana ingin melamar Leni, namanya Leni, langsung. Karena sudah berhubungan dengan omnya Leni, udah akrab dengan Ustadz. Jadi katanya Leni suka juga sama Ustadz, dan saya sebagai pengen Leni sama Ustadz berjodoh. Tanpa kaget. Proses runding lama sama istri saja. Karena kan udah proses 12 orang tadi. Udah panjang tadi. Masuk daftar ya. Karena ini kalau bahasa zauk saya masuk gitu. Wah, ini baru jodoh. Awal jodoh. Ketika itu hebatnya lagi istri saya ini mengatakan, karena beliau 2 tahun lagi kuliah selesai, 2014 baru selesai, bisa nggak menunggu Leni 2 tahun? Kalau bisa menunggu berarti jodoh. Kalau nggak menunggu, ada yang lamar, pokoknya siapa yang lamar terima silakan. Berarti nggak jodoh dengan Ustaz. Udah 2 tahun kita nggak berhubungan. Kita kembali ke Malaysia, kita lanjutkan kuliah sampai 2015. Ternyata beliau menunggu. Sudah banyak melamar katanya, ditolak semuanya. Sampai keluarga besarnya itu bingung, ngapain kok suka sama laki orang gitu. Padahal banyak bujang, lapu, sampai dia diteror, dia lah. Cuman istiqoroh dia masuk nama Ustaz Oren, begitulah bahasanya. Kita tahu lah saya apa yang membuat dia senang, suka ya. Akhirnya apa yang saya lakukan dengan istri pertama, begitulah dengan istri kedua. Artinya pesta istri pertama dan pesta istri sama. Saya dapat undangan. Antum dapat undangan ya? Semua kawan-kawan di Pekanbaru saya undang. Begini nih poligami. Poligami yang benar tuh gini. Ya, bisaraha, bukan bisirri. Dengan terus terang, dengan jahar. Jujur tadi. Ya, dengan jujur tadi. Jadi artinya disitulah yang bikin geger dulu, gegernya dunia persilatan. Iya kan? Para ustadz semuanya sampai, wah benar nggak? Wajahnya ustadz orang biasa aja kok dapat gitu-gitu, sampai ungkapan kata-kata, pakai apa dia, zikir apa, wirid. Demi Allah, jamaah sekalian, saya nggak pakai zikir, nggak pakai wirid. Cuman modal saya apa? Istri itu rutin ngajak saya tahajud. Gitu saja. Tahajud. Dan yang 5 tadi izin Allah sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, alhamdulillah. Insya Allah kan begitu ya. Betul. Nah, sekarang sudah menikmati dakwah, sudah menikmati rumah tangga. Mungkin ada nasihat Ustaz juga buat para pendakwah ya. Bukan nasihat suruh poligami enggak. Maksudnya di dakwahnya apa yang harus kita siapkan. Saya masih ingat ketika Ustaz dulu pernah cerita persoalan diundang, jangan pilih-milih lah, jangan yang jelas niat gitu. Tabiatul dakwah. Tabiat dakwah itu yang pertama tulut tori. Perjalanannya panjang. Perjalanan panjang, tulut tori. Dakwah itu tabiatnya panjang perjalanan. Dan tidak semua orang sanggup untuk menjalani perjalanan panjang ini. Artinya apa? Dakwah ini berakhir ketika kaki kita sudah sebelah dalam surganya Allah SWT. Artinya apa? Ketika Allah sudah ridho dengan kita atau kematian menyambut kita, berarti selesai tugas kita di dunia. Itu panjang. Yang kedua, tabiat dakwah ini, Abi Yudi, kasratul aba, bebannya berat. Berat. Nggak semua orang bisa menanggung. Kalau amar ma'ruf orang sanggup, tapi nahi mungkar nggak semua orang bisa sanggup. Dan itu dicaci maki. Seperti guru-guru kita yang lain yang antum dengar selama ini. Bahkan almarhum Arifin Ilham juga diserang beliau kan, sampai ke tempat beliau kan. Artinya apa? Bebannya berat. Bebannya berat. Karena jaminannya surga. Itu. Yang ketiga, qillatul amilin.
sedikit yang bisa bertahan di dalamnya. Nah, pengalaman yang saya alami juga Abi Yudi selama perjuangan sama dengan saya dulu di Pekanbaru, siapapun yang mengundang kita jangan pilih. Karena ulama itu sekarang ada 4 Ustaz. Ada ulama mata air. Ulama mata air ini adalah ulama yang dirindukan kedatangannya. Semua jemaah itu senang, suka dengan dia. Bahkan jutaan orang kalau di Pekanbaru sekarang mungkin Dinda kita Abdul Somad ya. Ya, dirindukan kedatangan ini langka. Yang kedua ada ulama air hujan. Ulama air hujan ini siapa? Ulama air hujan ini adalah ulama dimanapun dakwah, dibayar nggak dibayar tetap dakwah. Di atas panggung, di bawah panggung dakwah. Tetap dia menyampaikan Islam. Nah, ini yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan saya masuk dalam ini. Yang ketiga ada ulama air pump. Ulama air pump itu tahu nggak? Bayaran ya? Ulama air pump itu kalau nggak dibayar 2 bulan air pump itu netes doang. Artinya ulama harus dibayar DP dulu. Kalau nggak dibayar DP nggak datang dia. Ini di Jakarta ada. Kalau di Pekanbaru nggak ada mungkin ya. DP dulu. Sepeda motor. Bayar DP sepeda motor. Nah ini, ya banyak sekarang ini. Yang lebih parah lagi yang keempat ulama comberan. Ya, alhamdulillah. Sampai comberan. Comberan. Karena apa yang diucapkan, diceramahkan, tidak diamalkan oleh dia, tidak dilakukan. Subuhnya nggak ke masjid. Dia mendawai orang. Turun dari mimbar, janda orang dipegangnya. Istrinya nggak menutup aurat. Allahu Akbar. Jadi maksud saya menyampaikan ini, jemaah sekalian, sahabat-sahabat saya, seperjuang di Kota Pekanbaru khususnya. Siapapun yang mengundang kita, masalah rezeki keberkahan itu. Saya pernah diundang pengalaman. Mungkin saya Abi Yudi pernah dengar cerita. Ya, saya ingat benar sama saya diundang dan itu membuat saya menangis bersujud kepada Allah dan istri saya pun ikut menangis memeluk saya. Udah cukup tadi. Waktu itu saya di dekat Mall SK itu ada musola. Sudah diundang duluan. Iya, udah diundang duluan musola. Ya, kalau nggak salah Ustaz Rian itu yang undang saya. Kalau nggak salah. Saya tahu amplopnya berapa. Musola. Ternyata masuk undangan baru. Waktunya bersamaan. Yang undang orang kaya yang mempunyai jual burung beo sama ikan nirwana, jamaah haji kloter. Dan saya yakin, wah ini gede banget. Karena niat saya nggak benar tadi. Yang musola ini saya suruh ganti teman, kawan lain gitu. Antum situ udah tahu saya isi amplopnya. Kalau ini pasti gede nih pikiran saya. Ternyata ketika saya pergi ke sini, kawan ini pergi ke musola. Apa yang saya dapatkan pulang? Saya masih ingat waktu itu pakai mobil pickup, ya pickup mobil toko saya, kedai saya. Pulang saya, bukan orang kaya itu yang ngasih saya amplop. Padahal saya tahu dia mau kasih saya amplop itu, tebal. Tapi ternyata kata kloter dia itu ada ustadz di situ. Pak Haji, nggak usah untuk ustadz, biar udah ada jatahnya dari kita. Uang itu simpan lo untuk anu. Saya mendengar kata-kata itu, saya tersentak. Baru saya bilang, tahukah Abi Yudi apa yang saya dapatkan? Ternyata saya dapat amplop sama dengan yang musola isinya. Yang lebih hebatnya lagi apa? Teman saya di musola itu, dia dapat gede sama dengan yang, kenapa? Ada orang kaya yang di musola itu lagi sholat di situ. Tersentuh mendengar ceramah kawan saya ini. Gede dia dapat, dia cerita ke saya, Ustaz, ini uangnya 2 amplop. Yang satu dari musola, yang satu ada orang kaya ngasih saya duit. Itu jatah antum miskin. Saya udah pulang menangis, saya kasih tahu istri, ya Allah, saya tidak ikhlas dalam dakwah ya Allah, saya nggak jujur dalam dakwah, ya ampun ya Allah, saya berdosa ya Allah. Begitulah cara Allah memberikan rezeki tadi. Dan kita nggak tahu pasti. Nggak tahu. Ulama pam tadi. Iya, saat itu saya memang berdosa sekali, makanya sahabat saya, para dai-dai muda, ya sahabat saya lah semuanya yang di Kota Pekanbaru khususnya, di mana saja ya. Siapa yang mengundang kita? Siapa yang dulu mengundang kita, datangin. Ya, dengan hargai dia, keikhlasan kita tidak tahu. Rezeki itu, ya ada uang yang mengejar kita, ada yang kita mengejar uang. Dan kita tidak memahami, uang yang mengejar kita itu nggak tahu kita. Itulah dengan kekuasaan Allah. Wa qul ya'malu fasayarallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu dia. Wa qul ya'mal, i'mal. Beramal dulu, bekerja dulu. Allah akan melihat, Rasul melihat, dan orang-orang beriman melihat. Siapa? Para agniya. Cuman ketika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, li syahwat, siap-siap kecewa. Tapi kalau lillah semuanya, sedikit berkah, banyak, alhamdulillah. Nah, yang kedua set terakhir buat rumah tangga ini, Ustaz. Ada nasihat barangkali? Iya, kalau masalah rumah tangga, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika didatangi oleh Jibril. Atani Jibril, kata Rasul. Aku didatangi oleh Jibril.
Qala ya Muhammad, hai Muhammad, buat kita sebenarnya, buat kita. Ish ma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat suatu hari kau akan mati. Kita semua akan mati, Habib Yudi. Ya, kita menua sekarang ya. Dulu kita muda sehat. Tapi Ustaz tambah muda. Alhamdulillah, karena banyak yang merawat kan. Itu yang pertama. Ish ma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu, ingat suatu saat engkau akan mati. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang ingin engkau cintai. Tapi ingat, suatu hari engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Makanya jangan cinta itu berlebihan. Kalau bahasa syair Arabnya, khairul umuri awsatuha. Kalau bahasa lagu Manis Manja grupnya, yang sedang-sedang saja. Nah, mencintai itu jangan berlebihan, membenci juga jangan berlebihan. Karena bisa jadi orang yang kita benci, suatu hari kita cintai. Atau sebaliknya, orang yang kita cintai suatu hari bisa kita benci gitu. Jadi kalau kita membenci istri tidak boleh berlebihan saja. Iya, bukan benci orangnya, tapi benci mungkin pekerjaannya, tingkah lakunya. Jangan merawat itu tadi. Untuk merawat ya. Rumah tangga itu kalau sendiri aja susah, orang pikir apalagi tiga pasangan kayak Ustaz gitu. Iya. Nah, tip-tip merawat rumah tangga itu setiap hari ada kajian gitu. Oh, itu yang penting ya. Majelis mau duduk bersama, gantian. Umi dulu surat apa yang mau dibahas hari ini? Umi baca terjemahannya. Harus ada, Ustaz. Ya, makanan jasmani itu perlu, tapi makanan rohani lebih perlu. Keluarga itu harus duduk ngaji. Jangan orang aja yang diajak ngaji. Bini-bini harus ngaji, anak harus duduk ngaji. Kadang-kadang gantian, bukan kita aja yang jadi ustadznya, istri gitu, gantian. Bunda sekarang, nggak bisa belajar. Kita doang. Salah kan kita lurusin. Jadi kalau ingin merawat itu ada kajian di rumah tangga. Terus yang selanjutnya pesan Jibril kepada Rasul buat kita juga, ya, wa'mal masyita fa innaka majzun. Bekerjalah, terserah engkau mau kerja apa saja, tapi ingat, apapun yang kau lakukan pasti ada balasan. Nah, yang terakhir, wa'lam anna syarifal mu'min qiyamuhu billail. Inilah intinya yang kami amalkan dalam rumah tangga. Ya, wa'lam, ketahuilah kata Jibril, kemuliaan seseorang itu tergantung qiyamul lailnya. Jadi orang yang rutin bangun malam, Allah jaga. Bukan hanya makomnya yang tinggi, bukan makom Muda saja terpuji, tapi Allah jaga dari fitnah dunia, dari kebencian orang, dari orang pengen merusak rumah tangganya. Kalau sudah rutin qiyamul lail, Allah yang menyelesaikan semuanya. Makanya para dai kalau ingin menyentuh dakwahnya sampai ke hati orang, qiyamul lail jangan tinggalkan, walaupun hanya 2 rakaat. Nah itu Abi Yudi yang bisa saya sampaikan. Iya. Dan yang penting 5 tadi ya, tidak mudah tentunya. Tidak mudah. Poligami itu pertanyaannya 2. Pertanyaan poligami itu 2. Menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Kalau menyelesaikan masalah tambahlah. Tapi kalau nambah masalah tundalah dulu. Enggak usah lah. Bukan orang dulu. Itu dia. Cukup kita wakili. Ya, jadi Abi Yudi sabar. Enggak usah. Ya, enggak sabar aja. Maksudnya sabar menderita. Ya, tapi ada satu lagi guru-guru saya, pantun dari almarhum Arifin, makan ketupat pakai mie. Siap. Jangan ngaku-ngaku Ustaz kalau belum poligami katanya. Baik, sahabat Allahu Akbar. Official dan sahabat Ustaz Oren ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Terasa hampir 1 jam ini. 1 jam ya? 1 jam. Ya Allahu Akbar. Perjalanan hidup Ustaz Oren yang emang keren ya. Ya. Kita istiqomah di jalan dakwah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Bisa menginspirasi banyak rumah tangga Indonesia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bahwasanya pasangan hidup kita itu betul-betul sesuatu yang kita harus hargai. Dia bukan pembantu kita. Bukan. Tapi dia harus kita bahagiakan. Semakin kita banyak memberi kepada istri, ya, semakin lancar rezeki kita. Masya Allah. Kalau bahasa anak muda Tanah Abang itu, ketika ATM kita serahkan kepada bini, jangan pegang tangan, lepaskan dia. Biarkan dia habiskan dia, Allah akan kembali. Allah akan penuhkan berlipat ganda lagi. Dan itu saya alami. Tapi ketika pelit sama bini, siap-siap. Jadwal ceramah itu berkurang. Gitu. Ya. Jadwal ceramah berkurang. Yang punya toko isi kotaknya orang pembeli berkurang. Iya. Ya pejabat bermasalah. Artinya apa? Muliakan istri. Bahagiakan dia, berikan yang terbaik kepadanya, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Kalau istri-istri di Indonesia dengar ini senang nih sama Ustaz Oren. Alhamdulillah. Dan mendukung lah. Amin. Ya selama ini menolak mungkin mendukung. Baik, terima kasih. Demikian dari kami. Berkah Ramadan, Ustaz. Amin ya Allah. Sepanjang jalan dakwah. Barakallah. Abi Yudi barakallah. Doakan juga saya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan saya doa. Ya.
berbuat baik sama istri dan bisa istiqomah juga di jalan dakwah. Amin ya Allah. Terima kasih. Kita akhiri Ustaz Ya. dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.